Hai Sobat Online dimanapun berada, kembali lagi di Brilian Channel. Di video kali ini saya mau berbagi resep nugget yang bergizi, kemudian gak pakai penyedap rasa sama sekali. Dan ini cocok banget dijadiin frozen food untuk bekal anak-anak ya teman-teman. Apalagi sekarang itu sekolah memang harus diwajibkan membawa bekal dari rumah. Daripada beli terus, tentunya boros ya. Jadi lebih baik kita bikin sendiri aja yuk. Dan nuggetnya satu ini tentunya dari bahan yang sangat ekonomis dengan rasanya yang dijamin enak. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan juga loncengnya agar gak ketinggalan resep menarik lainnya dari channel saya. Yang udah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Yuk kita langsung aja ke bahan dan cara bikinnya. Untuk bahan utamanya yaitu sebanyak 700 gram dada ayam sudah saya cuci dengan bersih. Selanjutnya kita tambahkan bumbu, dan untuk bumbunya 5 siung bawang putih, 3 siung bawang merah yang udah aku goreng. Selanjutnya 1 batang daun bawang ya. Dan untuk daun bawangnya ini diambil bagian batangnya aja ya teman-teman. Kemudian selanjutnya tambahkan seasoning 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan garam, kemudian secukupnya aja lada bubuk. Selanjutnya tambahkan 4 butir telur. Di sini telurnya saya pakai ukuran kecil. Kalau ukurannya agak gede boleh dipakai 3 aja. Kemudian untuk semua bahannya ini akan kita blender. Maaf ya teman-teman, untuk blendernya nggak bisa saya lanjutkan karena tadi pada saat memblender itu bau kebakar ya. Jadi saya pindahkan aja ke chopper. Lanjut kita akan chopper. Kemudian kita choppernya jangan terlalu halus ya, jadi setengah kasar aja. Kalau kalian punya blender boleh dilanjutkan pakai blender ya teman-teman. Karena blender saya kebakar, jadi saya lanjutkan aja pakai chopper. Setelah kita chopper setengah kasar, kemudian kita akan tambahkan wortel. Untuk penggunaan wortel kurang lebih 2 buah ya, dan wortelnya ini sudah saya parut. Kemudian tambahkan juga daun bawang secukupnya aja, dan ini yang dipakai daun bawangnya ya teman-teman. Kemudian lanjut kita akan chopper sebentar lagi, atau jangan sampai halus, cukup di chopper kasar. Nah, inilah bahannya setelah kita chopper semuanya, kemudian lanjut kita pindahkan ke mangkuk. Selanjutnya boleh ditambahkan kaldu ayam sebanyak 1 saset, dan kemudian tambahkan tepung terigu sebanyak 6 sendok makan, kemudian tepung tapioka 6 sendok makan. Kalau semua tepung sudah kita masukkan, kemudian lanjut kita akan aduk merata kembali. Dan setelah semua bahan tercampur rata, sudah saya siapkan loyang. Saya pakai ukuran 20x20 dan sudah saya olesi menggunakan minyak sayur. Kemudian lanjut kita akan masukkan semua adonan ke loyang.
Setelah semua adonan kita masukkan ke loyang, kemudian kita rapikan ya teman-teman. Dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah saya siapkan kukusan dan sudah saya panaskan juga. Kemudian lanjut kita akan kukus. Kukus kurang lebih 30-35 menit menggunakan api cenderung sedang. Nah, inilah hasilnya nugget ayam yang sudah selesai dikukus dan tadi sudah saya diamkan kurang lebih 30 menit atau sampai hangat. Kemudian kita keluarkan dari loyang. Selanjutnya setelah ini suhunya dingin, bisa kalian potong ya sesuai selera menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takarannya sudah saya bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan teman-teman cek di sana. Kalau semua nuggetnya sudah selesai kita potong menjadi bagian yang lebih kecil, kita ke bahan berikutnya. Di sini sudah saya siapkan kurang lebih 6 sendok makan tepung terigu, kemudian 3 sendok makan tepung serbaguna. Dan ini kita campurkan, tambahkan air. Untuk penggunaan air secukupnya aja ya. Jadi untuk konsistensi adonannya jangan terlalu encer, agak kental. Nah, seperti ini kita aduk merata. Jadi untuk adonannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini juga sudah saya siapkan tepung panir secukupnya aja. Kemudian lanjut kita akan celupkan ke adonan basah. Jadi untuk caranya seperti ini. Kemudian kita baluri kembali menggunakan tepung panir. Nah, untuk hasilnya ini gede banget ya. Jadi walaupun kita potongnya agak tipis, kalau baluran tepung basahnya itu agak tebal, jadi hasilnya jadi gede ya teman-teman. Oke, lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, inilah hasilnya nugget ayam yang sudah selesai kita baluri menggunakan adonan basah dan juga tepung panir. Jadinya banyak banget ya teman-teman. Dari 700 gram ayam jadi nugget sebanyak ini. Yuk kita langsung aja goreng sebagian karena saya mau icip-icip gimana rasanya. Goreng menggunakan api cenderung sedang ya. Jangan lupa dibolak-balik agar matang merata dan gak gosong. Sambil menunggu nuggetnya ini matang, jadi kita tunggu agak kekuningan. Di sini saya mau kenalin produk terbaru dari saya ya. Dan ini sambal homemade yang ada 3 varian rasa ya, yaitu sambal ikan asin, kemudian baby cumi, dan juga ayam suwir. Saya coba-coba nih jualan sambal, ternyata ini laris manis banget. Nah, bagi kalian yang berminat boleh pesan di WA yang sudah saya cantumkan di layar atau sudah saya tulis juga di deskripsi ya teman-teman. Dijamin ini itu enak banget ngabisin nasi ya. Kita melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Oke, baiklah, kita balik lagi ke nugget yang tadi kita goreng dan ini sudah matang, sudah kekuningan seperti ini. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Nah, inilah nugget yang sudah selesai saya goreng. Gimana teman-teman? Untuk cara bikinnya juga gampang. Dan ini bisa kalian lihat ya, tekstur ayamnya itu masih kelihatan banget, nggak terlalu halus. Pokoknya daging ayamnya berasa banget.
Dan untuk rasanya dijamin ini itu enak banget. Tentunya bergizi dan juga tidak menggunakan penyedap rasa sama sekali. Sangat cocok disajikan untuk makan siang ataupun untuk makan malam bersama keluarga tercinta. Dan tentunya nugget satu ini sangat ramah anak-anak. Bisa kalian jadikan frozen food, dikemas menggunakan tin wall. Di sini saya menggunakan tin wall yang 500 ml. Dan ini itu bisa tahan kurang lebih 1 bulan ya kalau disimpan di freezer. Pokoknya simple banget, cocok untuk bekal anak sekolah. Jadi kalian gak usah repot-repot lagi. Pastinya ini itu ekonomis, higienis, bergizi, dan sehat. Rasanya juga enak dijamin, disukai keluarga tercinta. Sangat cocok juga loh dijadikan ide jualan. Bisa ditambahkan stiker thank you atau stiker yang kalian cetak sendiri. Untuk harganya bisa disesuaikan dengan harga modal dan bahan di daerah kalian masing-masing. Oke baiklah, terima kasih yang sudah temenin saya bikin nugget homemade yang enak hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video saya kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye.